Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Mesanto di studio Bangka Pos. Dan hari ini kita sudah kehadiran Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah Belitung Timur. Beliau adalah Bang Pezi Uktol Sea. Wah, saya udah hafal nih namanya. Apa kabar Bang? Ya, baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ini beda nih warnanya ya. Sudah hitam kuning tanda-tanda atau apa ini? Habis acara tadi. Oh, Jadi habis acara langsung di kontak, langsung meluncur ke langsung studio meluncur. Bangka Pos. Nah, kita Tribuners membaca Bangka Pos, kita akan bincang-bincang soal soal internal PDIP menjelang Pilkada 2024. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena kita tahu PDIP itu membuka pendaftaran untuk para kandidat di Pilkada 2024. Dan mungkin Bang PJ bisa cerita sedikit dulu lah ya. Ihwal kenapa mesti ada pendaftaran, kenapa nggak perlu konvensi atau mungkin yang lain-lain. Tapi pilihannya adalah membuka pendaftaran untuk para kandidat. Siap. Silakan Bang PJ. Jadi terima kasih. Jadi memang yang pertama kami ini menjalankan instruksi partai. Ya. Jadi kami diarahkan untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah, baik itu bupati ataupun wakil bupati. Dan kemudian pendaftaran ini bebas terbuka untuk umum, siapa saja boleh daftar. Nah, alhamdulillah dari kami buka pendaftaran, kami mulai buka itu tanggal 30 April, kami tutup tanggal 6 Mei. Ya. Dan sudah yang mengembalikan formulir ada 11 orang. Itu 3 orang bupati dan 8 orang wakil bupati. Oke. Boleh disebut Boleh. nama-namanya? Oke. Kalau bupati itu 3 orang. Yang pertama Pak Kamarudin Muten, kader PDI Perjuangan, anggota DPRD terpilih. Kemudian ada Pak Burhanuddin, itu bupati Petahana, incumbent, petahana. Kemudian yang terakhir saya sendiri. Ya, kita kan sebagai ketua DPC, tanggung jawab kita partai ya harus mendaftar. Harus mendaftar. Kewajiban ya. Kewajiban. Oke. Ya, masalah Berarti serius atau enggak ini? Oh, serius. Oh, serius. Oke, serius. Oke, ada Bang Pezi, lalu yang 8 itu siapa, Bang? Kemudian untuk wakil bupati itu ada 8. Yang pertama itu adalah Pak Wabub incumbent, Pak Hairil Anwar. Kemudian ada Pak Nata Sumitra, itu anggota DPRD Provinsi. Pak Tom Haryono, itu anggota DPRD Kabupaten. Pak Haryanto Yohanes, beliau ini anggota DPRD Belitung Timur dari Hanura. Kemudian ada Pak Muhammad Nur, ini aktivis LSM di Belitung Timur. Ada Pak Wahyudi, kader PDI Perjuangan. Ada Pak Edi dari P3. Satu lagi Wahyudi. Wah, lupa satu lagi ya. Ini tapi 8 lah. 8 itu. Setelah 8 ini nama 11 orang ini diapakan oleh DPC? Oh ya, kami juga sebenarnya yang mengambil formulir itu ada 14. Oh, oke. 14. Kemudian ada 3 orang yang tidak mengembalikan formulir. Alasan nggak mengembalikan sempat disebutkan nggak, Bang? Ya, kami konfirmasi. Ya mungkin nanti dan sampai sekarang belum mengembalikan formulir. Dan sudah ditutup berarti sudah, kami setelah ini kemarin tanggal 16 Mei kami diundang ke DPD. Kami sudah serahkan dokumen-dokumen yang mendaftar. Oke, berarti artinya dokumen itu sudah lengkap. Sudah kami sampaikan sudah sah dan diserahkan ke DPD. Selain di DPD diapakan tuh barang formulir? Nah, ini kalau dari DPD kemungkinan nanti akan disampaikan ke DPP sambil menunggu instruksi selanjutnya. Kalau kami memang yang memutuskan bupati dan wakil bupati itu adalah DPP partai. DPP partai. Oke. 11 akan diseleksi artinya oleh pusat ya. Ya. Bu Mega sebagai pengambil keputusan. Betul. Oke. Tentu ada dasar pemikirannya atau latar belakang kenapa kemudian Bu Mega memilih A, B, dan si C misalkan. Ada nggak boleh tahu kira-kira apa yang dilakukan Bu Mega sebelum memutuskan? Ya, memang yang pertama kalau PDI Perjuangan ini kan partai ideologi. Ya. Dan memang kalau kami yang diutamakan adalah kader partai. Kader murni partai, karena kalau kader murni partai ini kan kita lihat bagaimana
instruksi kepartaian bisa dijalankan dengan bagus dan sesuai tegak lurus dengan garis partai. Jadi yang kader partai itu mendapatkan prioritas. Kemudian apalagi nanti dilihat seperti ini contohnya Belitung Timur. Belitung Timur ini untuk 2024 PDI Perjuangan ini kan menang. Kami mendapatkan 5 kursi, bisa mengusung sendiri. Nah, sehingga ini harus ada kader partai. Baik itu misalnya kepala daerah ataupun wakil kepala daerah itu harus ada kader murni. Nah, kemudian tentunya yang pertama, kemudian tentunya melihat hasil survei. Jadi kita lihat hasil surveinya bagaimana. Tentunya kan kalau mau ikut konstelasi pilkada ini kan kita mau menang kan. Kalau walaupun kader partai, kalau misalnya dipaksakan dan tidak menang ya susah juga kan. Artinya ada kemungkinan ini Bang ya, nggak melulu ketua dong ya, atau mungkin bahasanya bupati yang dipilih. Ya bisa tetapi harus ada kader murni PDI Perjuangan antara bupati atau wakil ataupun wakil bupati. Itu pun berarti berdasarkan survei internal PDIP. Nanti lihat survei dan tentunya kecocokan kan. Ini kan misalnya kita pasang-pasangin nih, si A dengan si B, ternyata nggak mau A sama B kan. Yang mencocokkan tuh pusat atau ya, itu tetap dari DPP partai. DPP ya. Jadi nanti bermain adalah pusat dengan pusat ya. Ya, jadi nanti tetap semua keputusannya kan dari DPP partai yang menentukan, tetapi tentunya penjaringan ini kan atau pendaftaran ini kan tentunya mendengar aspirasi dari daerah. Jadi kirimkan ke pusat. Aspirasi daerah itu maksudnya Abang akan dipanggil oleh DPP untuk dimintai. Ya, pastinya seperti itu. Nah, mungkin nanti kami juga kan sering komunikasi dengan DPD Pak Didit dan DPP Pak Rudianto Chen terkait masalah ini, dan tentunya ini kan kurang lebih masih 3 bulan kan? Nah, ini berproses sambil menunggu instruksi selanjutnya dari DPP. Tetapi tentunya orang-orang yang mendaftar itu calon-calon nanti yang ditetapkan itu sudah ada. Jadi hanya fokus 11 atau bisa jadi di luar dari 11 itu yang tidak mendaftar dari Belitung Timur boleh nggak masuk ke Belitung Timur? Nah, ini juga nanti mungkin diputuskan dari DPP. Kalau memang, tetapi yang prioritasnya adalah yang 11 ini. Pernah ada kejadian nggak Bang, misalkan ternyata bukan yang daerah itu tapi diusung tapi daerah lain? Kalau di Belitung Timur selama ini memang yang mendaftar itu. Kalau yang terpilih, lain yang terpilih. Kalau di daerah lain saya kurang paham kan. Tapi kalau di daerah kami memang yang mendaftar di yang daftar di pas pembukaan calon itu yang nantinya akan dipilih. Kalau gitu saya buka gini deh Bang. Mbak Mega sendiri sudah memberikan kriteria nggak untuk para calon bupati ini Bang? Kriterianya ABCD yang harus dipenuhi oleh di DPC. Kalau kami itu memang yaitu tadi kader partai. Kemudian kalau PDI Perjuangan ini kan ada sekolah kepala daerah. Jadi kami ada sekolah, kami kan kalau PDI Perjuangan ini ada sekolah, di sekolah partai namanya. Jadi sekolah kader, sekolah ketua DPRD, sekolah untuk calon kepala daerah. Jadi kalau PDI Perjuangan ini kami ini tidak ada misalnya membeda-bedakan, ini incumbent, gubernur, dikasihlah privilege, bagus tempat enggak. Jadi kalau Mas mungkin pernah lihat dulu yang tidur di sekolah partai yang rame-rame itu, ya itulah di Bogor itu ya. Kami di Lenteng Agung sekarang. Sudah jadi sekolah partai. Kalau saya dulu waktu sekolah ketua DPRD itu belum selesai, masih sedang direnovasi. Kami di Depok. Dan itu saya ngalamin memang cukup bagus. Kami belajar dari kepala-kepala daerah yang berhasil. Dari daerah-daerah yang berhasil kemudian ditanamkan ideologis, termasuk ada juga bagaimana menghadapi media. Jadi ada. Jadi kami kan ada kader kami kan Putra Nababan, kemudian Bane Manalu, mantan jurnalis diajarkan. Jadi tidak alergi dengan media-media, itu juga diajarkan bagaimana kalau doorstop itu kan, jangan begitu doorstop kaget kan. Jadi kaget terus menghilang ya. Pengalaman pribadi ini. Itu sudah diajarkan di sekolah partai berarti. Itu. Jadi yang setiap kepala daerah yang diusung dari PDI Perjuangan itu wajib untuk mengikuti sekolah partai. Berapa lama sih waktu itu Bang? Kalau
kami kalau tidak salah, saya itu dulu 5 hari 6 hari lah, hampir 1 minggu. Sabtu Minggu. Hampir 1 minggu. 1 minggu, oke. Oh, saya pernah ikut 2, Mas. Saya pernah ikut sekolah kepala daerah 2015. Waktu saya nyalonkan dulu. Ya. Dan saya pernah ikut sekolah ketua DPRD 2019. Itu beda kelas berarti ya? Ketua DPRD sama kepala daerah itu beda kelas. Ketua DPRD sendiri, calon kepala daerah itu beda waktu kan? Jadi kalau yang ketua DPRD ini kan begitu sudah dilantik, itu semua suruh sekolah. Begitu sudah dapat SK, kan SK-nya dari DPP. Suruh itu sekolah. Kami suruh sekolah. Jadi bagaimana membahas APBD, bagaimana ya itulah menghadapi wartawan, menanamkan ideologi. Nah, kemudian kalau kepala daerah ini kan lain waktu kan? Iya. Yang sekarang ini kan. Nah, selain itu juga ada sekolah kader. Oke. Jadi misalnya sekolah khusus untuk saksi partai. Sekolah khusus bendahara. Ada kami. Oh. Sekolah partai namanya. Sekolah partai. Bang, yang tadi itu berdasarkan tingkatan yang kepala daerah, DPRD, tingkatan provinsi atau digabung? Gabung. Semuanya digabung. Intinya kalau kepala daerah ya ini kelasnya, DPRD ini kelasnya, kader betul. ini kelasnya. Ya. Ada hanya 3 kelas saja ya? Ada kader itu kan bisa misalnya saksi partai. Oh, ada lagi kelasnya. Ada banyak deh. Banyak sekali. Banyak ya. Ini Jadi memang ya itulah ada partai ideologi. institusi ya. Oke. Jadi saksi khusus bendahara, khusus sekretaris partai, ada kami, Mas. PD Perjuangan itu ada seperti itu. Jadi memang ya pengkaderan itu jelas kami kan. Jadi kalau yang kepala daerah itu yang saya ikuti itu tidak membedakan. Saya waktu itu baru mau nyalon. Saya satu kelas dengan gubernur incumbent waktu itu. Oke. Sama perlakuannya. Tidak ada mentang-mentang saya ini, wah kau maunya cuman calon, kamu cuman calon, udah calon belum tahu jadi kan? Wah, ini gubernur incumbent, peluang jadi, nah sama. Oh, baraknya sama juga baraknya sama, makanya juga sama. Makanya sama, perlakuan sama, dan kan biasanya kan kalau kayak gubernur, bupati ada ajudan kan, ajudan dilarang masuk. Ya. Jadi memang benar-benar mandiri. Oke. Yang sudah ikut sekolah, apakah nanti kepilih juga harus ikut lagi? Kalau yang kepilih itu ikut lagi. Karena harus ikut lagi. Ini kan baru-baru ini kan ada sekolah baru buka, baru sekitar awal bulan 5 kalau nggak salah. Yang kepala daerah yang incumbent kan ada lagi itu pengarahan sekolah partai. Yang incumbent. Berarti gini, Pak, misalkan Mbak Mega itu, Bang Meji nih sudah pernah ikut sekolah, dipilih, Bang Meji harus ikut lagi ke sekolahnya. Iya. Oh, jadi saya kira setelah dapat sekolah itu nggak usah ikut lagi kan udah pernah, Bu? Nggak ya? Ikut lagi. Bahkan kayak ini kan misalnya contohnya Bupati Bangka Selatan itu David, kan sebelum jadi bupati dia sekolah. Nah kemarin kan incumbent ya kan? Iya. Kan ada ngadakan seluruh incumbent dari PD Perjuangan, kepala daerah dari PD Perjuangan kan dikumpulkan kan di sekolah partai juga. Artinya tetap. Kan tetap kan ada upgrade ilmu pengetahuan dan lain-lain. Oke. Bang, ini ada 11 orang yang menanti kepastian dari Mbak Mega sendiri. Tentu harap cemas kayak misalnya siswa mau ngikut PPDB kan ya, ada pra pendaftaran, ada pendaftaran dan lain-lain. Ini baru mau masuk pra pendaftaran nih, Bang. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh calon ini? Hanya menunggu dan berdoa aja atau gimana sampai bulan Agustus? Nah, jadi kan gini, tentunya sampai bulan Agustus ini kan kita akan survei. Survei ya. Tetap kalau sekarang ini kan kalau cerita kepala daerah pasti survei. Oke. Tentunya kalau hanya menunggu, itu kan namanya nunggu pengumuman kan. Ini kan tentunya yang pertama ya siapkanlah bergerak terus ke masyarakat. Caranya Abang adalah harus bergerak ke masyarakat ya, ketemu ya. Jadi ini kan kita ini pemilihannya kan November. November bulan 11, pendaftaran bulan Agustus. Nah, kalau ingin berniat menjadi kepala daerah tentunya kan harus menaikkan elektabilitas. Baik itu kalau mereka itu incumbent, ya bekerjalah semaksimal mungkin. Kalau bukan incumbent, baru mau nyalon kepala daerah, ya mulailah membentuk jaringan-jaringan, bertemu masyarakat, tahu keluhan masyarakat. Kira-kira kalau keluhan masyarakat seperti ini, ya programnya apa? Gitu. Jadi jangan menunggu, tapi terus bergerak. Dan ada nggak misalkan gini, Bang? Jadi kan artinya dia mengejar popularitas, mengejar elektabilitas juga kan. Nah,
ada nggak misalkan dari DPC itu memberikan saran, oh Dika kalau mau ngejar popularitas caranya adalah A B C D, elektabilitas A B C D, atau sudah terserah. Jadi kami itu kan waktu mereka mengambil formulir ya kami ada kayak apa ya? Wejangan. Iyalah ada sambutan-sambutan, kemudian tidak hanya setelah ambil formulir itu langsung itu enggak. Ya. Tapi disampaikan ini kami kemungkinan tolonglah terus bergerak. Jangan hanya menunggu. Kemudian kalau PDI Perjuangan ini kan struktur partainya jelas. Ya. Sampai ke tingkat desa ada struktur partai. Ya. Lakukanlah pendekatan dengan pengurus-pengurus partai, itu anak ranting, PAC. Jadi apa namanya? Begitu mau tempur, fight itu juga sudah siap. Ya, berarti ada kemungkinan juga ini kandidat lari ke pusat dong ya. Saya mau mendekati orang pusat gitu ya. Ya, ada kemungkinan kayak gitu. Itu bisa jadi, tapi memang kalau pusat, kalau kami dari PDI Perjuangan tetap nanti akan mendengar masukan dari daerah. Ya. Yang pasti adalah PDIP harus ada wakil di situ wakil, ya. Atau calon kepala ya. daerah. Jadi dari dua ini itu kalau untuk partai pemenang pemilu seperti daerah Biltim itu kalau ada bupatinya, wakil bupatinya. Kapan kira-kira Mbak Mega itu akan ngasih pengumuman bahwa oh ternyata kandidat di Belitung Timur adalah A misalkan? Kalau pengumuman biasanya serentak, Mas. Cuman kalau kapannya ya kita tidak tahu juga. Tidak tahu juga ya. Biasanya kan belum dapat belum ya. belum karena masih ya 3 bulan. 3 bulan ya. Kan? Semua bisa ya. Kalau PDI Perjuangan itu kan biasanya ada momennya. Ya. Kalau yang sudah-sudah kan, dan biasanya ngasih rekom itu di DPP dan biasanya bukan satu kan? Ya. Ya kan biasanya dikumpulkan dikasih satu-satu. Kalau ini kan sudah jelas Bang, berarti rekomnya DPD adalah 3 orang untuk di Beltim kan? Ya, dikirimkan. Yang untuk bupatinya. Ya. 3 orang ini akan dipilih. Ya. Taruhlah 2 diadu nih. 1 gugur, 2 terpilih untuk diadu siapa yang paling kuat. Ya. Secara elektabilitas, secara popularitas. Kira-kira nama Bang masuk kan di 2 ini? Ya mudah-mudahan lah. Kalau saya sih berharap masuk. Kan? Dan kita tunggu ini berarti ya, tunggu dari tanda-tanda alam kalau gitu ya. Ya. Kalau tanda-tanda partai kan belum ada ya. Kalau tanda-tanda belum ada. Belum ada. Ya. Tapi tanda-tanda alam gimana? Ya kalau saya sih yang penting bergerak terus lah. Oke. Kita ketemu masyarakat, ya kan. Dan sekarang ini kan zaman digital kan. Dan kalau kita lihat 60% lebih itu kan pemilih milenial dan Gen Z. Dan kalau untuk pendekatan, kalau zaman dulu kan kampanyenya konvensional kan. Ya. Kalau sekarang kan bisa lewat medsos, lewat TikTok dan lain-lain kan. Dan ini kan bisa salah satu juga nih kan. Dilihat dari orang di medsos kan. Live di Bangka Pos ini kan. Ya. Dan gini Bang. Tentu partai akan berpikir keras. Apakah dia akan mengajukan sebagai bupati dan wakil bupati. Dan tentu tadi banyak kriteria yang harus dilobikan dengan teman-teman sejawat gitu kan. Nggak mungkin PDIP main sendiri kan. Betul. Walaupun dia bisa ngusung sendiri. Berarti ada faktor lain di situ. Lobby partai. Ya. Kalau di PDIP boleh tahu apakah ini lakukan DPD atau memang harus DPP yang turun ke tangan? Kalau lobby partai pencocok-cocokannya, perjodohan itu. Dan memang di awal kalau di tingkat DPC itu memang DPC dengan DPC tingkat kabupaten sudah ada pembicaraan. Oh, DPC dulu ya. Ya kan? Ya, walaupun mungkin semua partai itu yang mengeluarkan SK itu adalah DPP. Ya. Tidak ada SK itu dikeluarkan dari DPC atau DPD, mungkin ini semua partai. Betul. Tapi juga hubungan di tingkat kabupaten itu harus ada dulu. Oh, chemistry-nya ya. Nanti disampaikan ke DPP bahwa Pak kemungkinan kalau pasangan ini yang mendukung adalah partai A, B, C. Berarti ada orang dalam juga yang ngasih tahu Bang. Kenapa? Ada konsultan politik juga untuk. Enggak, jadi kan kadang-kadang gini, misalnya saya dari daftar PDI Perjuangan. Saya daftar misalnya dari Nasdem atau dari PKB dan lain-lain kan. Itu kan kita sudah ngelihat ini kayaknya Nasdem bakal dukung kita nih. Atau PKB kayaknya bakal dukung kita nih. Itu kan kita sampaikan. Walaupun kemudian ada cocok-cocokan ya kan di perjodohan itu itu tapi itu tetap level pusat karena nanti yang mengeluarkan kan enggak lucu kan. Misalnya PDI Perjuangan mengeluarkan saya dengan si A. Tapi tiba-tiba partai lain saya dengan si B kan ini nggak pas rekomnya kan.
Tuh. Tapi bisa jadi terjadi kan, misalnya perjodohan ini dari kacamata misalkan Nasdem atau Golkar, oh yang cocok, atau dari PBB misalkan, Iya. yang cocok misalnya si A dengan si B, Iya. yang ini B dan si C, Iya. nama B-nya yang jadi kuncian, Iya, jadi seperti itu kan? Tapi kan gini Mas. Jadi misalnya dari PDI Perjuangan saya dengan si A dengan si B. Ya kan? Tentunya si A ini tetap ke Nasdem, saya maunya dengan si B. Oh. Karena oke. saya ya kan ada cocok-cocokannya seperti itu, Mas. Ya. Nggak bisa tiba-tiba. Kalau misalnya kadang-kadang gini kan. Kata partai PDI Perjuangan saya dengan A si B. Kata Nasdem, wah saya tidak mau. Saya maunya A dengan si C. Nah, itulah ada bagaimana bargaining-nya, bagaimana ya kesepakatan lah. Tapi pernah kejadian nggak Bang, misalkan ini saya pernah dengar sih ya, ternyata misalkan saya nggak cocok sama dia nih, tapi keputusan partai dia harus maju. Ya, pernah itu ada. Pernah ya? Pernah ada. Itu ada solusi nggak, misalkan Bu kalau bisa jangan inilah, atau mungkin diciptakan KDBP kalau bisa yang ini, karena mungkin dari 3 hal kan, logistik, elektabilitas, popularitas, ini nggak dukung ini sebenarnya. Kalau kami di PDI Perjuangan, saya tidak tahu partai lain, kalau kami di PDI Perjuangan harusnya calon itu merasa partainya itu lebih besar dari calon. Oh, ya kan, bukan calon lebih besar dari partai. Okay. Jangan pula calon mengatur partai. Iya. Ya kan, kalau kami di PDI Perjuangan PDIP itu memang sudah ditanamkan bahwa tegak lurus dengan keputusan partai. Ya kalah menang, ya itu resiko loh di Abang. Ya resiko lah, karena DPRD harus mundur kan. Nah, iya. Tapi kalau di PDI Perjuangan ya seperti itulah Mas. Ya. Bahwa kita harus ikut dengan keputusan partai. Nah, walaupun memang partai juga mendengar masukan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kepada partai saya harus gini nih, karena saya hebat, saya pasti jadi, saya gini. Tapi kan tentunya partai ini kan mendengar masukan. Ya kan, mendengar surveinya ada, apanya ada, dan ya keputusan itulah yang nanti ada yang harus diambil kan. Jangan yang mengusung kita ini kan partai kan. Ya. Kecuali kalau kita mau ikut independen, itu suka-suka kan. Ya, independen pada gugur semua. Itu suka-suka kan. Okay. Tapi kalau kalau partai yang ngusung, ya sudah kan. Harus ada titik temu antara kita pribadi dengan partai, tetapi tetap partailah yang harus lebih kita hormati, bukan kita mikirin kita. Tapi ada yang bilang itu akan membuat yang dipilih akan setengah hati untuk memenangkan. Nah, itulah. Karena nggak serta di bahasanya. Nah, itulah mungkin harusnya awalnya memang kita kan mendengar masukan. Betul. Tapi walaupun misalnya ternyata masukan kita ini lebih cocok, ya mau tidak mau. Kalau kami di PDI Perjuangan, ini kan di PDI Perjuangan. Kalau daerah di partai lain saya tidak paham. Apa yang sudah diputuskan, yaitu kita harus all out. Kalau kita ada all out dengan keputusan itu, ya kan risikonya di kita kan? Iya, betul. Ya kan? Artinya misalnya gini, Bang Peji jadi bupati, kemudian wakilnya Bang Peji itu nggak serag sama Bang Peji. Ya akhirnya kan dia nggak support dong ya. Setengah-setengah mungkin supportnya. Bang Peji harus berkorban keras. Betul. Berjuang keras gitu kan. Atau kadang-kadang ada juga dari partai itu saya nyalon bupati, tiba-tiba saya dioper jadi wakil bupati. Oke. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Tapi ya itulah kan, kadang kalau memang sudah diputuskan, ya kan, kalau kita mau all out ya harus all out. Kalau memang kita ragu-ragu ya sudah, mungkin daripada ini mundurkan diri kan. Oke. Tapi kalau tapi diperbolehkan ya untuk mundurkan diri ya, walaupun itu putusan partai. Selama belum didaftarkan KPU kan masih bisa dirubah kan? Betul. Nggak, maksudnya gini. Tiba-tiba partai memilih Abang sebagai wakil bupati. Ya. Berarti Abang akan ikhlas atau Abang mundur? Pertanyaannya gitu. Saya tetap maju, Mas. Oh, maju. Tetap tegak lurus keputusan partai. Ya. Jadi tidak ada kata mundur ya. Apapun yang dikatakan partai, mau bupati, wakil bupati, Bang Feja siap, Bang Peji siap. Oh, ini kata kunci sebenarnya. Jadi tegak ini bisa lebih ke kanan, lebih kiri, lebih atas lah. Betul. Oh, ya, karena bisa kemana-mana. Sementara yang ini kita lihat nih 2 orang nih ya, di Belitung Timur bisa. Ya 2 orang saya tidak tahu kan. Tapi gini Bang, sudah ada mungkin ya Bang ya, di DPC sendiri sudah ada tadi perjodohan sebenarnya kan, di tingkat DPC. Sudah ada nama yang kian terang benderang atau masih suram di Belitung Timur? Masih belum lah. Tapi kalau yang potensial sih banyak kan. Kita ada Wabub itu kan, Pak Hairil Anwar. Wabub itu kan potensial. Kemudian keterwakilan untuk wilayah ada Pak Haryanto Yohanes yang dari kader Hanura, itu juga
bagus, Potensial ya. potensial. Kemudian dari akademisi ada Pak Wahyudi juga potensial, ada dari potensial. Itu potensial untuk jadi wakil ya, Ya. Abang ya. Mungkin yang empat lain juga ngeliat, wah Bang PJ juga potensial ya, Ya. sebagai wakil gitu kan ya. Nah, tetapi kan ini juga memungkinkan Hmm. nanti misalnya PDI Perjuangan kalau untuk kayak perjodohan ini, Hmm. misalnya PKS, Hanura, Nasdem ataupun partai lainnya misalnya Gerindra itu punya wakil yang potensial, bisa dicocokkan masih bisa. Masih bisa. Tapi kata kuncinya kalau PDI Perjuangan yang daerah pemenang pemilu Hmm. adalah salah satu kadernya, baik itu bupati ataupun wakil bupati, itu harus internal kader murni partai. Wih, berarti peluangnya lumayan besar ya. Kata kunci berarti kan luar biasa nih peluangnya kan. Oke. Bang, gini, berarti kalau boleh tahu, PDIP sudah punya 3 calon untuk yang posisi nomor satunya. Kemudian partai juga sudah ada calon. Abang ngelihat sejauh mana mereka menjadi penantang PDIP? Jadi Kan selama ini di partai luar adalah Bang Burhan aja kan ya, Bang Aan aja kan dari Golkar kan. Iya. Artinya ada kesukaan juga, ada minat juga ke PDIP. Ya gini, jadi kalau Pak Bupati itu sudah daftar di kita. Iya. Jadi memang ini kan kami sangat welcome sekali karena memang menunjukkan bahwa Bupati incumbent ini menghargailah PDI Perjuangan, Iya. artinya bisa bekerja sama. Kalau sekarang ini kita lihat peta, memang kalau untuk bupati yang sudah mendaftarkan bupati ini kan tidak banyak. Hanya 4-5 orang yang declare. Betul. Yang banyak itu kan jadi wakil bupati. Wakilnya. Gitu. Jadi ya dari 4-5 orang ini ya kita tidak tahu kan apakah bisa 5 calon, 4 calon, 3 calon, itu kan masih berproses. Yeah. Tapi ya itulah kami dengan pendaftar-pendaftar ini yang sudah ada, ya kemungkinan tidak jauh-jauh dari orang ini. Oke. PDIP prediksi berapa orang? Berapa pasang calon? Pasangan calon. Kalau menurut saya kemungkinan 3 pasangan calon. 3 pasang calon. Oh, 3 pasang itu akan bertarung di Beltim. 3 pasang. Dan itu kuat semua berarti ya? Oh pastinya. Pasti kuat semua ya. Ini singkat-singkat semua ya. Ya itulah. Kalau kita lihat di Belitung Timur ini kan punya banyak orang-orang besar, Mas. Oh, oke. Ya kan ada keluarga Pak Yusril, Ya. keluarga Pak Orang Manggar Ahok, ya. ya kan? Oke. Termasuk keluarga Pak Aan ini kan beliau kan abangnya bupati kan. Ya. Sekarang Pak Burhanuddin bupati kan. Ya. Nah, jadi banyak terah-terah besar lah. Terah-terah besar ya di Belitung Timur. Ya, Sempat saya dengar ada terah Manggar, terah Kampit dan terah Gantung. Nah, terah inilah yang akan. Ya, jadi kalau di Belitung Timur itu kan penduduk terbesar itu. Ya. Itu memang Manggar, Gantung, Kampit. Ya. Dan memang itu beda dapil. Ya. Manggar itu dapil 1, Gantung dapil 2, dan Kampit itu dapil 3. Ya. Jadi nanti kalau kita secara politik tentunya harus ada perpaduan dari ketiga daerah ini. Bukan artinya mengecilkan yang lain, Bukan. tapi ini karena jumlah suara yang terbesar. Kayak mirip-mirip ini jumlah suara terbesar kayak di Jawa gitu ya. Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu Bang ya ceritanya. Kalau di Belitung Timur itu, Kecamatan Manggar dan Gantung itu 60% lebih. 60 hampir 70%, mungkin 60% suara itu ada di Kecamatan Manggar dan Gantung. Itu udah 70%. Hampir 70%. Oh. Manggar okay. Gantung itu sekitar 50 ribuan lebih mata pilih. Jadi ya cukup. Sementara kita 90 ribuan, artinya 60%. Oke. Cukup Jadi, menguasai 2 daerah sebenarnya. Ya, menang itu. betul. Satu putaran ya. Biasa kan enggak, kalau ini kan enggak pakai satu putaran kan? Iya, okay. Biasanya memang kalau yang sudah-sudah. Oke. Yang sudah-sudah. Kalau kita cerita Pulau Belitung, siapa yang menang di Manggar? Iya. Itu kemungkinan besar itu menang. Oh. Sama dengan di Belitung. Siapa yang menang di Tanjung Pandan? Tanjung Pandan itu kemungkinan besar pasti menang pilkada. Dulu 2017 pemilihan gubernur Pak Rustam Effendi itu hanya menang di Kecamatan Manggar. Kecamatan lainnya beliau kalah, tetapi suara di Belitung Timur beliau pemenang. Jadi kalau di Belitung Timur ini kuasai Manggar, insya Allah menang. Sama dengan Belitung kan.
Pandan, kuasai Tanjung Pandan, insya Allah. pasti menang. Nggak tahu kalau di daerah Pangkal Pinang Ya, atau ya. di Bangka mungkin Sungai Liat mungkin, tapi saya lihat antara Sungai Liat dan kecamatan lainnya suara pemilihnya tidak beda signifikan. Tapi kalau di Belitung Timur ini, Manggar dan Tanjung Pandan itu punya pemilih yang signifikan dibandingkan kecamatan lainnya. Artinya PDIP di Belitung Timur sudah menyiapkan strategi dong ya, khusus tadi memenangkan Manggar sendiri. Kalau kami adalah partai yang punya struktur sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke dusun. Ya, itulah yang harus kita jaga dan kita rawat. Intinya pasukannya ada dulu. Kan? Kalau kita mau perang, tidak ada pasukan kan, tidak mungkin kita sendirian kan? Betul. Ya, tapi kalau kami ini karena memang struktur kami jalan dari level pusat sampai ke level dusun itu kami ada. Dan di Belitung Timur ini pasukan-pasukannya, pasukan-pasukan untuk pemenangan, pasukan-pasukan tempurnya sudah ada. Oke. Nah, jadi itulah nanti yang akan kita gerakkan untuk memenangkan pilkada. Walaupun di Pilpres suaranya ya, walaupun Pilpres goyang-goyang kan. Goyang-goyang kan. Itu kan jadi tanda juga. Walaupun enggak sih ramah juga Pilpres dengan pilkada. Tapi ini pasukannya akan daihat artinya di pilkada. Ya. Karena memang kami ini di Belitung Timur ingin agar 2024 ini kami menang. Karena kalau di Belitung Timur ini PDI Perjuangan kalau pileg jago. Kami hat-trick 3 kali berturut-turut menang pileg. Tapi pilkada belum pernah menang. Boncos. Jadi mudah-mudahan 2004 ini ya kan jangan hanya jago kandang kan pileg menang terus kan. Ya 3 kali menang, masa ini nggak menang pilkada ya? Pileg ini kami sudah 3 kali berturut-turut menang. Jadi 3 kali berturut-turut. Tidak, kalau di Belitung Timur itu belum ada partai yang menang berturut-turut 2 kali. Kami bisa 3 kali. Pileg. Nah, sejarah padahal tuh. Ya, pileg ini kami alhamdulillah hat-trick. Nah, pilkada ini belum pernah sekalipun. Udah 4 kali kalah kan. Kata kawan-kawan 4-0 nih, jangan sampai 5-0 kan. Apa kira-kira yang mungkin jadi bahan evaluasi karena sudah 3 kali kan? Yang menjadi evaluasi di teman-teman PDIP, kenapa bisa sampai kalah berturut-turut juga? Nah, inilah mungkin nanti kita lihat figur-figur ya kan. Dan setelah dievaluasi, ini kita lakukan evaluasi dan mudah-mudahan di 2024 ini ada perbaikan-perbaikan. Jadi jangan sampai ada orang bilang hanya jago pileg kan, sementara pilkada ada jago. Tapi ada kekurangan-kekurangan di tahun-tahun sebelumnya, ya itulah harus kami lakukan. Lebih ke popularitas atau apa bang? Kira-kira membuat kemarin dari calon. Jadi popularitas tokoh calon, ya. Ketokohan itu penting kalau Okay. di pilkada. Kalau mesin partai gimana? Kalau mesin partai kami yang sudah tetap all out. Makanya mengapa DPP itu inginnya agar ada kader murni partai. Karena yang akan menggerakkan mesin partai adalah kader murni itu. Kalau orang luar kan tidak bisa menggerakkan mesin partai. Betul. Bahkan kadang-kadang kalau orang luar justru kalau di PDI Perjuangan kata yang lain ini enak-enak amat nih, akhirnya mereka nggak all out, enak-enak amat numpang-numpang di partai kami ini kan. Ya, lebih enak kan gitu bang, naik kendaraan lain kemudian menang kan, gratis pula kan. Tapi kan kalau yang menang itu bukan kader partai ya susah juga kami kan. Karena nanti untuk penanaman ideologi untuk program-program kerakyatan khas PDI Perjuangan ya tidak bisa karena dia bukan kader partai. Kalau dari misalnya partai lain yang dipilih oleh Mbak Mega ikut sekolah juga nggak sih sebenarnya? Tetap ikut sekolah. Harus wajib. Wajib. Setahu saya waktu saya saya ikut kemarin, itu bupati dan wakil bupati, gubernur wakil gubernur ada yang bukan dari PDI Perjuangan, tetapi sudah diusung dari PDI Perjuangan itu dapat undangan. Jumlahnya banyak nggak? Banyak mas. Kalau kemarin itu lumayan lah. Dia ada beberapa gelombang. Satu gelombang itu 100 lebih. Di gelombang abang ada berapa orang? 100 lebih mas. 100 lebih? Wih banyak berarti ya? Banyak mas. Jadi tidak melulu dari... Kalau zaman saya kemarin ada 3 gelombang kalau tidak salah. Tidak melulu, memang saya tidak tahu juga. Tapi yang setahu saya baik itu yang sudah diusung itu mereka datang. Nah kadang-kadang kan bukan hanya itu, dapat ilmunya banyak mas. Apa yang didapat orang cuman tadi ya, ketemu wartawan, bagaimana menghadapi wartawan, bagaimana mengelola partai. Jadi yang narasumbernya kan ada Mas
Ganjar Pranowo kalau dulu Oke. zaman saya, ada Pak Hasto Wardoyo yang sukses memimpin Kulon Progo. Betul. Kemudian ada Mbak Risma. Nah, jadi kita mendengarkan bagaimana sukses-sukses story orang tersebut. Kemudian ada Bambang Pacul untuk strategi pemenangan, dan tentunya ada Bu Mega yang menjelaskan tentang PDI Perjuangan. Jadi kalau menurut saya tidak gampang kita mendapatkan ilmu langsung dari orang-orang yang sudah berhasil kan? Iya. Itu Dan yang nggak akan ini, ditemukan. dan ini ditempatkan di satu tempat ya. Iya. Itu yang jarang terjadi ya. Oke. Saya kembali ke Bang Peji yang juga maju sebagai kandidat. Ya. Tadi kan sudah dianggap serius, bahkan kalau jadi turun jadi wakil juga mau gitu. Siap, asal Karena ditugaskan keputusan partai. partai. Ya. Oke, pertanyaannya kemudian bagaimana memperlihatkan bahwa Abang itu serius sebagai kandidat? Kalau Ini mempertaruhkan jabatan Abang sekarang berarti kan ketua DPRD yang sudah terpilih ya. Jadi gini, kalau cerita serius, dari mulai mendaftar kan sudah serius, Mas. Oke. Iya kan? Ya, itu kan sudah Ini serius. Kalau kalah nggak jadi loh. Saya kan pernah, Mas. Oh pernah ya? Saya kalau terkait ini, saya 2015 kan pernah mengalami. Saya sudah terpilih, mundur. Ya. Ya kan? Dan sudah pernah kejadian. Ya. Ya. Tetapi kalau sekali ini ya kita lihat survei, kita lihat bagaimana kondisinya, bagaimana peluang-peluangnya. Ya kalau memang ya saya sih bergerak terus. Kalau memang memungkinkan dan dipilih dari partai, tugaskan dari partai, ya siap saja. Oke, saya kalau gitu andai kata kalau Abang ngepilih di Bupati, apa yang akan Anda buat? Kemudian apa strateginya, mungkin yang bisa dibocorkan dikit lah. Bagaimana bisa memenangkan ini agar tidak menjadi tadi hilang anggota DPR-nya. Kalau terkait pemenangan, ya itu yang pertama adalah bagaimana, pertama tentunya mesin partai dulu harus kita gerakkan. Oke. Selain itu juga harus bagaimana kesesuaian dengan yang di luar partai. Oke. Kadang-kadang PDI Perjuangan ini, kadang-kadang kalau cerita kepala daerah, kita gagal menggerakkan kader partai dan kader partai dan jaringan relawan. Terlalu banyak bermain di relawan, kader partainya nggak digerakkan, itu bisa bisa gol bunuh diri gitu kan. Tetapi kalau hanya mengharapkan kader tidak mengajak orang luar, itu juga nggak akan cukup dengan kader partai. Nah, jadi bagaimana mensinkronkan antara kader partai dan relawan-relawan dan pendukung-pendukung lainnya. Oke. Itu salah satu strateginya tentu ya. Oke, ketika terpilih memang apa yang mau Abang lakukan di Belitung Timur? Kalau sebagai Bupati dulu deh. Jadi kalau langsung visi-misi ini ya, bisa padahal belum ngarang visi-misinya. Ya memang kalau cerita di Belitung Timur kita banyak potensi, Mas. Ya. Banyak potensi, kemudian kita punya hampir semuanya kita punya. Kita punya timah, kita punya perkebunan, kita punya perikanan, dan lain-lain lah, kita punya hasil ikan kita bagus. Dan sebenarnya PR terbesar di Belitung Timur adalah bagaimana adanya akses masuk dan keluar Belitung Timur. Akses masuk kita punya ikan, penghasil ikan salah satu yang terbesar, tapi kita tidak punya pelabuhan, sehingga harus lewat ke Belitung. Nah itu satu. Salah satu yang jadi fokus Abang besok. Jadi kalau untuk kepala daerah kita harus punya fokus untuk satu tujuan yang besar. Apa tujuan yang besar itu? Ya mungkin salah satunya itu. Nah, kalau yang lain nantilah, kalau udah visi-misi. Visi-misi nanti kalau sudah kepilih lah ya. Oke, Bang, kalau gitu itu dari Abang sendiri. Keluarga gimana ngelihatnya? Ini Abang Peji mau kemana sih? Ini sebenarnya mau kemana ini? Istri atau anak mungkin punya pertimbangan lain kan? Ya, jadi memang terus terang ini kalau untuk keluarga, ya saya terus terang ini belum ngobrol serius. Wah, belum serius. Tapi sudah ada obrolan kecil-kecil lah. Ya mungkin lihat dari pergerakan kan. Ya, tapi memang ini sangat penting kan. Kalau kita cerita keluarga, ini sangat penting karena kalau keluarga tidak mendukung, ya kan, ya gerakan kita akan terbebani. Betul. Nah, tapi nanti kalau sudah ini kan masih jauh. Kalau sudah dekat-dekat ya nanti ada pembicaraan khusus baik itu dengan istri ataupun orang tua. Jadi orang tua dan istri belum tahu nih Abang mau maju. Hanya dengar kabar-kabar angin kan. Tapi kalau
bercandanya tahu. Oh, bercandanya tahu Tahu ya. lah, nyawa gitu. Tapi kalau harusnya kan ini kan diomongkan serius kan. Betul. Tapi kalau menurut saya nantilah kalau memang sudah Keputusannya Bu Mega, ya. keputusan pilih apa baru Iya, abang akan cerita. Termasuk kepada orang tua. Iyalah. Pada orang tua wajib itu. Wajib kan? Ya. Ah, Karena ini- memang kalau cerita orang tua yang mengajak saya masuk politik ini kan orang tua. Ya. Jadi bapak saya dari dulu memang PDI Perjuangan, beliaulah yang mengajak saya, mengajari saya. Kalau saya kan setiap ada keputusan saya, kalau setiap pergerakan atau setiap kegiatan saya tetap akan menyampaikan kepada orang tua saya. Siapa yang paling akan abang pegang? Kalau saya dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Walaupun kadang-kadang dua-duanya berbeda. Oh, Kadang-kadang ya kalau bapak kan bapak ideologis kan? ya lebih berani kan. Ya. Kalau bapak lebih berani kan. Kalau ibu kan karena perempuan lebih banyak perasaan kan. Ah, oke. Kalau istri? Kalau ya istri juga lah. Ah, Ya, istri juga nanti akan diajak pada akan waktunya. dilihat pada waktunya. Oke. Kalau sekarang ini kan berarti modal nekat kan daftar dulu kan. Nggak tahu kalau calon suami ini bakal gagal atau enggak. Begitu oke suruh tidur di luar nanti kan. Tak setuju suruh tidur di luar kan. Tapi kalau boleh tahu Bang, apa yang kemudian membuat abang itu percaya diri untuk maju Bang? Sebelum bicara sama istri dan orang tua kan itu pertanyaannya. Ya, nah jadi sekarang gini, saya ini kan masuk politik kan. Ya. Kalau kita sudah masuk politik ini kan kita harus siap kan. Kalau cerita orang politik, keberhasilan orang politik itu kan menjadi eksekutif Mas. Oke. Bukan menjadi legislatif. Karena eksekutif itu kan mengeksekusi. Ya. Beda dengan legislatif. Ya. Ya kan? Jadi kalau cerita keberhasilan semua orang politik itu kan cita-citanya kebanyakan adalah eksekutif Mas. Oke. Ya kan? Ini cita abang berarti sebagai. Iyalah karena sudah masuk politik Mas. Betul. Ya kan? Sebelumnya bukan cita-cita. Ya saya kan masuk politik ini kecelakaan juga kan. Oke. Oke. Ya, tapi keterusan sampai sekarang kan. Ya, oke. Jadi apapun itu kan ada kalau yang level-level pusat tuh ya tentunya presiden Betul. atau gubernur. Tapi saya rasa kalau orang politik tentunya kalau suruh memilih tetap memilih eksekutif. Eksekutif. Dan why itu karena tadi eksekutif adalah cita-cita orang politisi. Iya. Tapi siapa yang dibalik abang yang membuat abang kayaknya abang harus eksekutif? Siapa Bang? Boleh tahu nggak? Boleh disepil nggak? Nah kalau gitu kan memang ya itulah kalau dari awal saya kan disuruh orang tua Orang saya tua. masuk politik. Ya kan, tapi orang tua saya kan taunya ikut-ikutlah politik. Betul. Karena kemudian ikut DPR. Kalau orang tua saya ngerasa ya sudahlah DPRD sudah bagus lah alhamdulillah. Nah, tapi kan kalau sudah masuk sudah nyebur ya kenapa nggak kita berenang sekalian kan? Oke. Walaupun memang berenang ini kan belum tentu sampai, Mas. Oke. Ya kan bisa sampai, bisa tenggelam, bisa dikejar ikan hiu kan macam-macam kan. Betul. Nah, tetapi ya sudah masuk dalam air kan. Oke. Nah, tapi di sisi lain saya juga patuh dan tunduk dengan perintah partai. Iya. Ya kan, saya juga sudah terima kasih sudah diberikan kesempatan dari partai untuk menjadi ketua DPRD. Ya kan, kalau memang ditugaskan untuk eksekutif ya sudah ikut aja. Kalau tidak ditugaskan ya sudah. Ditugaskan untuk apapun ya kita siap sebagai kader partai. Pertanyaan kemudian, apakah ada perintah partai untuk abang maju? Oh belum. Oh belum. Belum. Ya? Belum ada ya. Baru daftar dulu. Ini belum. Hilalnya belum ada. Kalau sudah ada perintah kan berarti jelas Ya, kan. belum. Jadi belum. ini belum ada perintah. Belum. Ini adalah inisiatif Ya. Bang Peji ya. Siap. Bukan juga desakan dari orang tua atau orang tua atau mungkin istri ya. Inisiatif sendiri dulu. Inisiatif sendiri atas dasar Ya memberanikan diri. memberanikan diri ya. Enggak, jadi atas dasar sebenarnya tanggung jawab saya sebagai ketua partai. Wah, ini. Jangan seperti gini. Kita ini PDI Perjuangan jangan sampai dianggap tidak ada kader. Ya. Ya kan? Ya sudah, kita majulah kan. Nah, jadi ada kader murni PDI Perjuangan juga yang siap ikut konstelasi politik ini. Bukan karena Ajay mumpung kan karena ketua DPC kan? Nah, Enggak juga ya. enggak juga. Jadi murni ini memang inisiatif abang untuk ya. maju Ya. kedua kali. Saya sudah pernah maju jadi wakil bupati 2015 pasangan dengan Pak Basuri. Ya. Alhamdulillah waktu itu mundur dan tidak terpilih kan. Oke. Tapi ya itu kita syukuri. Ya, dan kita ini kan kalau politik harus berani bertarung, Mas. Betul. Ya, kemarin sudah bertarung ya ini kita lihatlah tergantung perintah partai saja. Oke.
Oke, kalau gitu Siap. Tribuners pembaca Bangka Pos, sebelum kita tutup lah ya bincang-bincang kita dengan Bang PJ yang sangat menarik ini. Seperti biasa kita minta lah kata-kata pamungkas dari Bang PJ, terutama soal para kandidat yang sudah mendaftar di PDIP, dan juga mungkin buat beliau sendiri karena beliau adalah salah satu kandidat dari PDIP. Silakan Bang Ya, PJ. jadi kalau saya ya mudah-mudahan nanti terpilih calon pemimpin Belitung Timur yang terbaik. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita ini bersama-sama semua kandidat kita ini menjadi calon itu punya niatan yang sama, niatan untuk membangun kabupaten daerah kita bersama-sama. Jadi tentunya dengan niatan yang baik itu tentunya mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan itu akan baik. Itu dia kata akhir dari Bang PJ sebagai Ketua DPC PDIP Belitung Timur. Dan kita berharap ada keputusan segera dari pusat ya, dari Ibu Mega atas 3 kandidat dulu lah ya untuk bupati dan 8 kandidat untuk wakil bupati. Ketemu lagi di Dialog Ruang Tengah dengan saya Demis Santo di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.